Jangan kau berusaha membuang kami. Tidak pernah kamu menunjukkan kelemahanmu pada siapapun. Kalaupun kamu lelah sebenarnya, kamu lelah sekali. Semuanya kamu pikirkan sendiri sebenarnya. Masya Allah, aku nggak benar-benar kaget kok sampai segitunya tahunya loh. Ternyata ini benar-benar bukan rekayasa, benar-benar asli, real, benar-benar ini aku bersaksi banget, ini real. Tapi beliau setiap hari pasti mimpi, dan diantara mimpi-mimpi itu banyak yang terjadi kenyataan gitu. Dan itu fakta kejadian. Kejadian misalkan anak mimpi apa, itu terjadi. Ada orang yang memang mau membuat Mbak Iren itu seperti gagal dalam bisnis gitu. Benar. Rezekinya ada masuk, tapi habis. Iya. Dan kasih apa gitu. Kamu lihat posisinya begitu? Iya, di tangga, di atas tangga. Pasanganku pun mati di tempat itu. Ternyata Dia kepo ya, ternyata dia tahu hidup aku. justru dia loh. upeng kamu ya? Nguping ya? Iya, Beb. Dek, kita cari solusi nih biar nggak saling mengganggu. Udah gimana? Udah, Islam aja sini tangannya. Ucap 2 kali masalah sama saya. Jika aku mengikuti agama kalian, aku tak bisa berbuat semauku melihat yang tak seharusnya dilihat. Oh ya nggak boleh. Ya memang nggak boleh. Memang nggak Tapi boleh. kan hidupmu berkah nanti. Kalau ngintip Iya, orang kan biar nggak jadi berkah. makhluk yang Nanti mulia kamu aja. dikasih bidadari di surga. Ya. Nanti cariin jodoh deh. Kamu pilih cuma ngeliat sementara di dunia apa? Kamu dikasih bidadari nanti di akhirat. Kamu bisa menikah lagi nanti. Ayo pikirin Yuk. kata-kata Panglima tuh. Cari Mau jodoh ya? sadar, sini yuk. Apa yang kamu lakukan? Mau. Aku tak diajak di saat kau pergi bersama suamimu. Ya ngapain ngikut? Ya ngapain ngajak? Ya ngapain ngajak? Kamu pengen diajak? Aku tak bisa melihat Melihat apa? kau pergi dengan suamimu. Ya terus ngapain harus ngeliat? Duh, kok jadi sedih kamu? Nggak bisa lihat, ih. Kenapa? Kenapa emangnya? Jangan kau berusaha membuang kami, Jangan kau berusaha membuang kami. karena itu tempat Ya udah kamu Ya selamat udah. ya, yuk sini. Kamu boleh Udah, tetap yuk. di situ, tapi Yuk. jangan ganggu gitu aja Ya, sih. boleh di prinsipnya. situ tapi Boleh. jangan ganggu Iya. ya. Yuk, ikutin Panglima yuk. Ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca. baca bacaan itu yang mencoba mengusir Ini kami. nggak ngusir, ini kamu mau diselamkan agar kamu tidak merasa panas lagi, tidak merasa terusir kalau mengikuti doa ini. Kamu boleh tetap di sana nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah. Allah. Dan aku bersaksi. Allah. Dan aku bersaksi. Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Utusan Allah. Ya, alhamdulillah. Selamat ya. Kamu sudah jadi muslim. Nah, kamu sekarang udah jadi muslim. Kamu mau ikut saya? Apa kamu mau di tempat Mbak Iren? Mau ke tempat saya apa mau ke tempat Mbak Iren? Apa yang kamu rasakan? Dia kayak apa ya? Menggali atau apa ini? Istrinya mau diajak. Apa yang kamu lihat? Yang ingin membawa. Oh, istrinya mau membawa dia. Ada yang ingin membawaku. Kamu mau ke tempat aku? Ada yang ingin membawamu, lalu? Tapi aku tak bisa meninggalkan. Kamu nggak bisa meninggalkan istrimu karena dia dikubur di tempat itu. Yaudah, kamu belajar sholat aja. Aku di tempat. Kamu belajar sholat, baru kamu balik lagi ya. Belajar sholat ke tempat itu ya. Ke tempat Panglima Ke dulu tempat ya. saya ya, belajar sholat ya. Nanti balik situ lagi. Mondok dulu sementara. Ya. Belajar sholat dulu. Apa rasanya baca 2 kalimat syahadat? Air wudhu. Bisa gitu ya? Kamu seperti dirimu. Apa? Wudhu. Wudhu Sebelum sama sholat seperti wudhu dia. dulu. Oh, oke. Ntar belajar wudhu terus. Belajar sholat, belajar baca ayatnya. Dan jangan salahkan aku. Jika kau berwudhu, ada yang mengganggunya. Jika kau berwudhu ada yang mengganggu. Ya janganlah, kan kita udah komitmen nggak saling mengganggu. Bukan diriku. Oh, berarti kalau ada yang ganggu itu bukan dia, intinya itu. Masih ada makhluk yang ganggu di sana, yang kirim Tapi itu. dia jahil emangnya. Manusia akan selalu diganggu bangsa Oh, oke. kami. Aku pengen tahu apa rasanya baca 2 kalimat syahadat. Dingin, sejuk ya? Nggak panas lagi. Karena aku mengeluarkan rasa panas sama seperti di ruangan itu. Iya, panas banget. Di ruanganmu, di kamar? Iya, di atas nggak, Oh, bukan di atas ruangannya dia itu. Emang panas banget. Pengap gitu loh. Kamu rasanya. saya kasih nama Usman ya. Usman nama kamu ya. Osman, Iya. Sekarang nama Usman ya. Sampai Usman ya. Berarti aku, dia masih di rumah nggak sih? Enggak kan? Masih. Masih. Tapi dia mau mondok Dia sebentar, namanya diajarin Usman. sholat. terima kasih. Aku pun minta maaf Dia minta maaf sama Iya. kamu. kepada dirimu Iya. yang sudah melihatmu. Sudah ngintipin enggak? Dia minta Iya. maaf. Tapi nanti udah nggak ngintipin lagi kan? Udah dimaafkan tapi jangan Ya udah diulang. dimaafin, jangan ulangin lagi ya. Ini lagi. Oke. Aku pamit. Iya. Ya, hati-hati. Makasih. Selamat ya, Makasih Usman. ya, selamat ya Usman ya. Jadi makhluk mulia ya. Jangan ganggu-ganggu manusia lagi Assalamualaikum. ya. Gitu bilang kalau pamit. Assalamualaikum gitu. Nggak usah pakai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Assalamualaikum Warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Astagfirullahaladzim. Oke, Mbak, kita akan komunikasi dengan makhluk di badan Ismi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, nenek. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nenek. Ilen, Iya. Cadel ya? Setengah Aku udah lupa nenek aku. Siapa namanya? Panggil Mbak. Itu aku manggilnya ibu, tapi namanya apa sudah lupa. Sri Latifah ya. S, oh ya bener S. Dia barusan nulis S. S. Nenek Sri ini. ada yang mau menghalangimu, Oh, siapa Bu? perempuan, dua perempuan. Berarti yang Yang satu duduk sangat dekat denganmu, berjalan bersama, berjuang bersama. Yang satu dari seseorang yang mau menyingkirkanmu. ada dua arah berarti. Yang satu di temanmu, Temanmu. dia diam-diam iri terhadapmu. Oke. Karena ada dari orang yang berhubungan dengan pekerjaanmu sangat baik terhadapmu. Oh, yang waktu tadi diceritain dapat petunjuk dari mimpi. Oh iya. Perempuan itu Ada huruf I-nya namanya. Tidak harus di depan. Mungkin di tengah atau di belakang. Iya. Iya, benar, ada I-nya. Oke. Ada I-nya. Terus karena dia membawa sesuatu di dalam badannya. Jadi yang menghalangi akan menghalangimu. Oke. Yang menghalangi kesuksesan dia akan diganggu gitu. Tapi yang paling jahat dari perempuan Jawa Barat itu. Apa perempuan itu yang tadi dibilang pengen menghancurkan rumah tangganya? Tapi gagal. Tapi aku nggak kenal orang itu. Tapi yang datang ke mimpi itu nenek ya, yang ngasih tahu. Iya, hati-hati. Iya Mbak. Iya. Karena semuanya kalau kamu sayang tidak dengan mama. Sayang. Masih ada Mama? Masih. Mama, Tinggalnya beda. apa yang kamu lihat dari mama? Gimana? Sosok Mama tuh di mata Mbak gimana? Seorang yang bagaimana? Ya udah mamah gitu. Apa seorang perempuan yang Yang lemah lembut, yang tangguh? tangguh sih mamaku. Ini siapa sih? Nenek kan, nenek S tadi. Iya tahu. Kalau S itu dari jalur Mama? Bukan dari bapak. Oke. Oh, jangan. Ojo ngono, orang Jawa. Enggak, sebenarnya orang Sunda ya. Kalau nenek Nenek aku. Ya kan tadi sudah aduh awalnya. iya. Karena kamu keterkaitan Jawa Dan Sunda. dan Sunda. Iya, iya. Berarti Mbak ada darah Jawa, ada darah Sunda. Iya benar. Yang Jawa itu siapa? Mbah kan. Dari ayah berarti? Mbah. Maksudnya dari jalur ayah Dari Jawa? bapak. Iya, Semua dari bapak. bapak. Kalau yang Sunda ibu? Ibu. Gitu, iya, iya, iya. Jadi kamu justru wanita yang tangguh. Iya. Kamu wanita pejuang, pemberani. Tidak pernah kamu menunjukkan kelemahanmu pada siapapun. Kalaupun kamu lelah sebenarnya,
Semuanya kamu pikirkan sendiri. Ya, Bu. Coba. Ada sesuatu yang kurang dalam diri. Kekecewaan terberat dalam diri. Makasih Pak. Kamu itu selalu ceria di depan siapapun. Iya betul. Iya. Tapi Aku tidak pernah lihat. tahu kekecewaan di dalam hati. Iya, karena buat aku nggak perlu orang tahu sedih aku gitu. Belum tentu kan orang suka gitu. Jadi aku ngasih ngeliatin orang yang bahagianya aja gitu, Bu. Kamu tumbuh, berkembang sendiri di atas kakimu Iya, betul. tanpa siapapun. Iya. Gitu ya. Itulah yang menguatkanmu. Iya, aku nggak ada efek dari siapapun. Aku dia sendiri. Dia tumbuh Iya. di luar dari keluarganya. Iya. Terus aku dipegang tangannya. Makasih ya, Bu. Kamu Maju, Mbak. Hadapin, berhadapan dengan Ibu. Bu. Sama. kalian semua tidak ada yang Gak tahu, nggak perjalanan hidup ini. inilah dia berkembang dan tumbuh berjuang benar-benar di atas kakinya Aku nggak terbantu siapapun. Aku sendiri. dan orang lain sangat senang bila berada di dekatmu. Iya, Mah. Benar, Bu. Ibu tahu sih. Bagaimana aku tidak tahu. Tapi aku juga banyak, aku ngerasa orang tuh kalau yang deket sama aku tuh kayak manfaatin aja gitu loh, Bu. Karena sering teman sendiri suka ngianatin. Cuma ya udah kalau Maka itu jangan mudah percaya kepada siapa. iya. Jadi Iya. dia akan kuat secara batinnya, tetapi lemah dalam perasaannya. Bedanya apa batin dengan perasaan, Ibu? Batin itu sesuatu Tajaman. kekuatan dari sesuatu yang gaib, tetapi perasaan yang selalu melengkapi dalam setiap langkahnya. Gitu ya. Tapi Mbak, Yaitu gimana, Bu? yang menyusup melalui pikirannya. Akal sekali kecilnya, Nakal. Ya wajar anak kecil mungkin, Bu. karena tidak bisa diam. Iya. Gak bisa diamnya apa? Suka naik pohon atau apa? Enggak. Betul yang saya lihat sering ikut Mbak Iren nenek ya? Iya, Iya, emang paling emang nenekku di antara cucu paling sayangnya sama aku. Iya. Waktu ibu Tetapi meninggal dulu aku inilah nggak makan. Takdir. takdir jalan Tuhan untuk mendidikmu. Iya, cuma Betul. kalau masih ada ibu masih enak. Tidak, belum tentu yang kau pikirkan itu enak, suatu kebaikan. Semua kuasa Allah ya. Kenapa Allah memberikan jalan ini? Agar kau sadar semuanya itu memang harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tapi menurutku ini justru inspirasi loh, Mbak. Iya. Tidak semua anak yang broken home tidak berprestasi. Iya, aku Buktinya Mbak berprestasi. iya, dan aku ya alhamdulillah ya Bu, maksudnya aku nggak yang nakal-nakal, yang kayak dugem-dugem kayak gitu. Tidak. Aku nggak. Walaupun teman-temanku banyak, aku kayak ya Kamu udah. cuma hanya mau tahu bagaimana anak-anak itu. Iya, itu buat cermin aku aja karena Karena kamu tidak memilih teman siapapun. Iya. Kamu Dan tuh kamu bisa menempatkan iya, diri. Iya. benar. Kamu punya prinsip sama aku. Iya, Seperti ikan, walaupun di lautan yang asin, ikan tidak ikut asin. iya. Jadi tapi aku jadi aku tuh kalau ngeliat orang itu ya aku cermin aku aja. Kalau aku kayak gitu ya aku bakal kayak dia kayak gitu. Jadi ya kan didikan ibu juga. Hati-hati. Hmm. Ini ada pesan baik
Pesanku adalah kalau kau datang kepada seseorang dengan kekuatan, siap-siap kau pulang dengan kelemahan. Maksudnya Bu? Dengan itu nak. Dan ini untukmu. Ya, gimana? Datanglah kepada Tuhanmu dalam kelemahanmu. Kelak kau akan kembali dengan kekuatannya. Amin ya Allah. Mbak udah paham? Iya. Belum terlalu paham ini kalau Saya Mbak Iren paham. ini. Hati-hati dua hal tadi. Gimana Bu? Maksudnya? Hati-hati bila kau datang kepada seseorang mengharapkan kekuatan. Siap-siap kau pulang bersama kelemahan. Jadi artinya tuh satu. Bila kau datang kepada Tuhanmu Dengan dengan kelemahan. segenap kelemahanmu dan bersiaplah kau pulang Dengan kekuatan. dengan kekuatan. Nah, aku paham. Harus direnungkan lagi ya. Saya paham. Aku paham. Jadi kita tuh Nggak boleh sombong. segala sesuatu tuh kita pasrahkan kepada Allah, meminta kepada Allah atas setiap urusan kita. Iya, maksudnya dengan gitu, penuh jangan- kelemahan. Iya, betul. Dengan penuh rendah hati. Nggak boleh rendah ada diri. kesombongan. Iya. Nggak boleh merasa kita paling hebat, Betul, paling bisa, itu. paling semua. Iya. Kalau kita udah bersikap begitu kepada Tuhan, Tuhan nanti akan memberikan kita kekuatan. Iya. Kita pulang dengan kehebatan. Iya. Tapi kalau kita sombong, Iya. kita merasa kita Siap-siap. hebat. Tapi kan Kalau langsung kau bersandar kepada seseorang So, iya. yang dianggap dia kuat, Dia kuat. belum tentu kau pulangnya mendapatkan Kekuatan. kekuatan. Justru sebaliknya, kau pulang membawa kelemahanmu karena kau mendustai Menyandarkan Tuhan. Iya. aku paham. Bersandar ke manusia. Iya. Bergantung Tergantung pada manusia. manusia. Jadi nggak percaya sama Sama Allah. Allah. Tadi kau bertanya kepada makhluk yang ada di rumah, apakah bangsamu mati? Dia mati. Nanti ya. Kau tahu bahwa ada perkataan Rasulullah di dalam hadis. Hadis riwayat Bukhari Pengajian banget. nomor 7383. Yang bunyinya Berdoalah dengan keagungan Allah. Mohon perlindungan dalam kematian. Sesungguhnya jin dan manusia akan mati. Ibuku, nenekku kan, aku manggilnya ibu. Dari dulu mau pengajian dimanapun Ikut. ikut. Jadi banyak ilmu ini Ibu ini. Iya, emang iya. nomornya 7.263. 7383. 7383. Oke. Ya. Jadi pesanku itu saja. Iya Bu. Ibu maaf mau tanya, yang sering datang ke mimpi yang kakek-kakek siapa ya? Siapa yang berjubah? Berjubah. Pakai sorban, ininya Berjenggot. jenggot. Ya siapa lagi? Siapa? Dia itu yang menuntunmu sejak kecil. Karena kau kecil merasa hampa dalam dirimu. Doaku agar kau dilindungi. Ya. Apa suami itu? Dan kau pun kakek aku. tahu setiap kau mendapatkan hasil, kau menyisihkannya untuk bersedekah. Kasih dikasih tahu. Itulah yang menyelamatkan Masya Allah. dan yang melindungi. Iya. Maka Kakek siapa namanya? dia tidak mau disebutkan namanya. Tapi maksudnya kenapa mau ngikutin terus gitu? Maksudnya baik banget gitu. Karena kau sudah diuji sejak kecil, maka kau patut dilindungi.
Dia selalu memberi petunjuk lewat mimpi ya. Iya, selalu. Anak-anak yang terlepas dari kebersamaan orang tuanya, maka Allah yang akan mengirimkan malaikat pelindung. Masya Allah. Gitu ya. Karena anak adalah titipan dan amanah. Iya. Masya Allah. Mbak saudaranya berapa? Aku 4. Apakah yang dijagain Mbak Iren saja atau saudaranya juga? Karena kaulah terpilih. Karena kaulah yang sangat kecil pada waktu itu. Mbak anak keberapa? Aku anak kedua. Iya, emang dulu waktu itu aku belum ada, masih berdua bersaudara. Oke, waktu itu 2 bersaudara dan Mbak yang kecil. Iya, jadi aku yang paling disayang sama ibu dibandingkan cucu-cucu yang lain. Sama ibu. Jadi itu saja pesanku. Iya Bu, makasih ya Bu. Jangan datang membawa kekuatanmu Merendah lah pada intinya. seseorang. Kita suruh merendah. Kau pasti pulang bersama kelemahan. Tapi datanglah kepada Tuhanmu Iya, iya Bu. segenap kelemahanmu, maka kau diliputi kekuatan kembalinya. Maaf Bu, mau nanya itu celeng yang dilihat Panglima itu Itu yang berkaitan dengan teman teman pekerjaan. sekerjaan yang membuat rezekinya kayak los aja ya. Karena bagaimanapun teman itu melihat hasil kerjamu. Dan mereka pun mengharapkan dia yang paling besar hasilnya juga dibandingkan hasilmu. Sebenarnya ini sudah lama. Sudah lama, udah 2 tahun ya bilangnya. Iya, 2 tahunan lah. Nah terus saran ibu gimana? Mbak Iren perlu diobati nggak sama Panglima? Aku serahkan kepadamu. Bagaimana baiknya Biar terlepas dari celeng itu maksudnya. Iya, iya. Terus terbuka nanti lagi rezeki. serahkan dan kutitipkan Ya. dia kepadamu untuk dibimbing agar terbuka lagi. Rezekinya ya. Walaupun sebenarnya pun dia diberkahi, Iya. tidak kelaparan dan tidak berada di dalam kemiskinan. Alhamdulillah Bu. Maka itulah yang harus disyukuri. Ya. Keadaan memang sedang tidak baik-baik saja. Ya. Jadi wajar dengan keadaanmu. Ya. Tetapi yang paling terberat memang 2 tahun ke belakang Iya. itu. Sebelum kau berhasil mendapatkan penghargaan itu, kau diuji kepercayaan diri yang sangat berat. Iya. Ya. Tetapi suamimu sesungguhnya sangat menyayangi. Iya, alhamdulillah Bu. Ya. Aduh, dia emang benar-benar sayang banget sih. Dan sangat mengerti dirimu. Jadi semuanya sudah jelas. Kenapa rumahmu tidak sembarangan orang bisa masuk, termasuk yang bekerja itu. Tergantung bagaimana ibadahnya, Iya, benar. tergantung bagaimana kejujurannya. Oh gitu ya. Kalau manusia yang baik-baik saja, dengan keimanan yang baik, dengan kesabaran dan keikhlasan, ia pasti tidak akan goyang di tempat itu. Mudah-mudahan setelah ini ada Mbak yang betah. Rumahmu bukan sembarangan rumah. Ya. Tapi aku ngerasa tinggal di situ tuh Bu ya. Ya alhamdulillah Nyaman. rezekinya ngalir banget sih Bu. Maka itu tidak ada sembarangan orang masuk. Ya. Tergantung dari hatinya. Ya. Tersortir sendiri ya gitu ya Bu ya. Ya, Seleksi alam. Tapi Usman tadi gimana? Sementara waktu dia mondok dulu ya? ya. Maka rumah itu tergantung dari tuan rumahnya. Berarti Mau terang
tergantung dari ibadahnya. Mau redup tergantung dari perilakunya. Mau bahagia tergantung bagaimana mereka berkasih sayang. Berarti jangan takut ya Mbak Iren di rumah ya. Tadi kan mau olahraga jadi takut. Harus takut. Itu rumahmu. Iya Bu. Hasil dari payahmu dan suamimu. Olahraga aja. Iya. Jadi itu saja. Aku serahkan Ya. Iren terhadapmu. Terima kasih. Terima kasih. Makasih ya Bu. Kau sudah menyediakan waktu Iya. dan kesempatan ini untuk berjumpa dengan Ini mungkin sudah gerakan alam kali Bu. Semalam itu nggak Iya, sengaja nggak lihat sengaja postingannya juga. Mbak Iren. Dia posting foto berdua waktu pertama kali ketemu di DM. Aku lihat Mbak Iren apa kabar gitu. Iya, terus biasanya juga kan aku jarang bisa gitu ya Bu ya. Kok tiba-tiba langsung oke langsung gitu. Jadwal langsung oke. itu saja. Ya. Mau kembali lagi, Ibu, hati-hati ya Bu. Makasih ya Bu. kamu yang hati-hati. Iya Bu. Jangan mudah percaya Iya. dan jangan boros. Oh gitu ya. Bang Mbak boros. Sukanya beli baju, beli Iya, apa? aduh, Bang, Jalan-jalan boros sih, banget. Iya, sukanya ya. jalan-jalan. Luar negeri. Kau harus bisa membagi sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan. Jangan mengikuti keinginan, Iya. Iya Bu. karena ada anakmu. Mungkin lebih baik persiapan untuk Iya, masa depannya masa depan. Anora. Itu saja. Makasih Ibu. Semoga kau dan keluargamu baik-baik selalu dan bahagia. Amin. Makasih ya Bu. Terima kasih, Nak. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Angki Malangi. Iya. Terima kasih. Sama-sama Mama. Jaga ini. Terima kasih Ismi yang tadi disampaikan Iya. ya. Ismi. Makasih. Aku sayang pada Sama Ibu juga sayang sama Ibu. Kamu peluk sana peluk. jaga dirimu. Iya Bu. Makasih ya Bu. Baik-baik menjaga diri, bukan dengan tangan dan kakimu. Iya Bu. Menjaga dirimu dengan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaqa, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah. Bismillah, ada sholawat. Bismillah.
Ya, alhamdulillah sudah terapi dan akan lanjut dengan mandi air doa. Ini airnya sudah didoakan Panglima untuk pembersihan dan pemagaran badan Mbak Iren dan memisahkan dari celeng yang mengganggu. Oke. Ya, alhamdulillah Mbak Iren sudah diterapi dan sudah mandi air doa. Begitu diterapi langsung hujan gede. Mudah-mudahan ini pertanda ya Allah meridhoi itu ya, karena hujan rahmat. Tapi ngomongnya jadi harus lebih keras ya. Iya, Bisa diceritakan kesan-kesannya nggak setelah berobat gimana? Iya, Pertama ke sini? pertama kesini ya sebenarnya aku tuh biasanya agak kalau ketemu kita susah banget ya Bu waktunya ya Bu ya. Ibu mah selalu banyak waktunya bisa gitu walaupun sibuk banget ya. Aku yang sok sibuk gitu tiba-tiba nggak tahu kenapa pas aku ngetek foto kenangan ya Bu ya 8 tahun yang lalu terus tiba-tiba ibu ngajakin ketemu dan aku bisa dan oke gitu dan ada waktunya gitu yang Tiba-tiba aku ngajak collab gitu. terus masya Allah aku kan selama ini kan aku ngeliat mata langit kan dari YouTube dari IG ibu ya ternyata beneran nyata dan aku ngerasain yang membuat aku terheran-heran takjub sesuatu hal yang aku nggak pernah cerita ke siapapun ke Panglima atau Bu Ratna pun ya walaupun kita udah lama kenal ya Bu itu bisa kebuka semua dan tahu semua sampai sedalam-dalamnya yang aku udah umpetin itu kenapa keluar Masya Allah aku nggak benar-benar kaget kok sampai segitunya tahunya loh benar-benar ini aduh bener-bener aku nggak bisa ngomong apa-apa deh. Makasih banyak Panglima ya, makasih Ibu ya. Speechless banget. Ternyata ini benar-benar bukan rekayasa, benar-benar asli, real, benar-benar ini aku bersaksi banget, ini real. Aku benar-benar yang nggak meneteskan air mata. Iya, yang ada sesuatu rahasia yang tidak pernah orang tahu itu kebuka semua. Masya Allah. Tapi apa itu kan jadi inspirasi Mbak. Itu aku makin kagum sama Mbak loh. Iya Masya Allah, makasih ya Bu. Ternyata sosok yang selama ini aku lihat sangat hebat gitu berprestasi, ternyata kehidupannya itu tidak seindah yang orang bayangkan gitu. Iya, udah banyak makan pahit dari kecil. Oh, Masya Allah. Ya tapi ya itu jalan hidup ya. Ya makanya aku sekarang di titik sekarang ini ya aku bersyukur aja dan aku juga pas datang di sini aku benar-benar terima kasih banyak sama Panglima ya Panglima, Bu Ratna, Mbak Ismi, Mas aku makasih banyak ya. Kok bisa akhirnya tahu ya tanggal pernikahan? Iya, dan aku kaget. Kita nggak pernah cerita dari dulu, nggak pernah, Ibu juga nggak pernah tahu ya. Tanggal pernikahan aku, kok tahu gitu. Terus itu yang pertama aku kaget gitu ya kan, pertama kaget tanggal pernikahan. Sampai kehidupan kecil aku nggak pernah cerita, itu kebuka semua. Sampai Masya Allah. Mata langit, semoga banyak membantu ya, sukses selalu. Benar-benar aku seneng banget sih Bu. Alhamdulillah, silaturahmi mau bawa berkah. Makasih banyak ya Bu Ratna ya, Ibu. Makasih ya Panglima. Satu kata untuk mata langit. Sukses terus, selalu berkah, membantu semua orang ya, yang terutama orang yang membutuhkan. Aku pokoknya sukses karirnya semua buat Bu Ratna juga Panglima dan mata langit selalu nomor 1. Masya Allah. Baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Mbak Iren. Ya, jadi semua butuh waktu dan ada kesempatan yang mungkin sudah tiba saatnya. Hal-hal yang harus terbuka. Jadi jadikan ini suatu edukasi kehidupan bahwasanya niat yang kuat, kedisiplinan dan kejujuran pasti akan membawa sebuah kebaikan buat kehidupan kita ya, buat karir kita, buat persaudaraan kita. Jadi selalu tanamkan kebaikan dalam menjalani kehidupan. Di dalam kebaikan itu kita nggak tahu Tuhan mengirimkan penolong, penolong buat kehidupan kita di saat-saat mungkin kehidupan kita ada yang ganggu,
ada yang mau nyoba celakain, ada yang mau coba jatuhkan. Itu tanpa kita sadari pertolongan Allah itu sangat dekat. Ya, itu karena buah kebaikan yang kita lakukan, sedekah yang kita berikan bersama. Itulah yang membuat penolong buat kita dan doa-doa para leluhur kita terhadap kita. Jadi kita pun mesti demikian juga pada saat kita melakukan ibadah, doakan anak cucu kita ke depannya biar mereka jadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Tadi tuh gimana pas datang Panglima tuh sempat ngomong sih ke aku. Tadi ingat nggak Panglima pas di depan? Ada di balik di balik keceriaan, ada yang tidak ada kesedihan di dalam hatinya. Terus ya kan aku bingung ya kesedihan apa yang mana gitu ya. Ternyata yang dibuka ya aku sepintas yang masa lalu yang kecil. Dan ternyata ya emang itu sih benar. Itu yang nggak pernah hilang kok emang. Iya maksudnya. Kok bisa tahu ya? Kok bisa tahu itu sih aku. Masih heran ya. Masih heran sebenarnya aku juga. Aku ada, tapi kan nggak mungkin aku share kan. Ternyata ya kaget bisa ketahuan sama orang gitu. Aku satu lagi pertanyaan. Tadi sakit nggak waktu terapi? Sakit banget. Tadi rasanya aku pengen tarik kaki aku, pengen menyerah gitu. Aduh, itu kok bisa sakit banget? Padahal cuma kayaknya malah ada doang kecil. Itu sakit sampai ke ubun-ubun loh. Masya Allah. Masya Allah. Oh gak kuat tadi. Hampir menyerah ya? Hampir menyerah udah. Tapi aku kuat-kuat. Oh iya. Itu tadi ada ibu nahan tangan aku tadi tuh. Aku mau jambak siapa? Aku tahanin tangannya. Jambak kamen-kamen aja. Jauh. Aku sampai gondrong. Iya. Waktu mandi air doa juga sesak napas. Sesak pas mandi tadi air doa. Tapi jujur ya Bu ya, setelah habis tadi tuh kayaknya pas aku datang ke sini kayak nggak tahu ya, kayak berat gitu ya. Maksudnya nggak tahu di pikiran aku kayak gitu ya. Tapi barusan tadi habis mandi ya sama Ibu ya, kayak enteng, plong kayak badanku tuh kayak ringan gitu. Tapi ini bener, ini bener ya. Maksudnya aku tuh ngerasa kayak lebih enteng, kayak udah plong apa mungkin udah lepas gitu, udah keluar kali ya Pak. Energi negatif gitu kali ya Pak Lima. Berarti wajahnya dipercaya lah. Iya. Beda Wajahnya percaya banget. Auranya berbeda. Berarti makhluk yang jalan itu udah nggak ikut dia lagi. Enggak. Masih ada nggak sih Pak? Udah nggak ada ya? Mudah-mudahan ntar kebuka lagi rezekinya ya. Amin ya Allah. Yang jagil nakal ya. Apa? Makhluk yang jagil nakal ya? Iya. Sadar kan? Aku kalau lihat dia takut tau. Muka dia aja, sumpah muka dia innocent. Aku muka yang pakai tank top. Iya. Aku tuh ntar kan mau olahraga ya, aku jadi takut. Enggak, jangan takut lagi, kan tadi udah kasih tahu sama gitu ya. aku. Aku bisa tahu. Dia terheran-heran nggak habis-habis. Kok bisa gitu terus. Ya udah, yang penting hari ini sudah bersihkan. Makasih ya untuk Mata Langit, sukses ya Bu Ratna, Bang Lima. Sama-sama. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Pak. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tiba-tiba ada makhluk yang menguasai Adi. Salam. Dekat-dekat. Ini dengan siapa? Ulah nggak benci mama. Ulang nggak benci mama. Ngomong bahasa Sunda. Maju Mbak. Aku nggak bisa bahasa Sunda. Mungkin artinya jangan membenci mama. Iya. Ini dengan siapa? Jangan kau ikuti pemikiran itu. Kau boleh membenci pemikirannya, tapi jangan kau benci raga dan jasadnya. Oke. Yang salah hanya sebuah pemikirannya, tapi raga dan jasadnya tak bersalah. Oke. Maaf, ini dengan siapa Ini ya? dengan siapa? Ini maaf, ini dengan siapa? Dia nulis. Uwa Siapa? Uwa. di
Bapak? Wah Titi. Wak Titi. Allah Akbar. Wak Titi. Siapa ya? Wak Titi siapa ya? Aku soalnya banyak ada keluarga juga tapi aku lupa. Dari Sunda? Iya, itu kalau Wak Titi aku lupa ya. Soalnya banyak banget keluarga besarku, Bu. Oke. Wak Titi. Pokoknya pesannya jangan benci, mungkin pemikirannya berbeda tapi jangan benci fisiknya, jangan benci orangnya gitu. Itu Iya. sih pesannya. Ya aku emang aku tuh ya maksudnya sebel sifatnya doang sih. Oh, ya oke. maksudnya Ya karakternya mungkin nggak sinkron ya. iya nggak sesuai sama aku gitu loh, Bu. Nggak sepemikiran gitu. Iya, oke. Kita fotonya belum selesai tadi, foto lagi. Foto Foto lagi. closing. Tiba-tiba Agih kerasukan lagi. Oke, terima kasih.